Selamat pagi. Pokok bahasan kita selanjutnya di kesempatan ini membahas mengenai operasi pada bilangan pecahan. Operasi yang kita kenal itu ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk lebih jelasnya kita memahami di dalam operasi pada bilangan pecahan. Oke, kita lihat soal yang pertama. Sederhanakanlah 12/35 ditambah 13/35. Nah, kata kunci dalam operasi penjumlahan dua buah pecahan atau lebih, langkah pertama itu harus kita perhatikan adalah penyebutnya. Kita perhatikan di sini penyebutnya sudah sama. Apabila penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Pembilang dari kedua buah pecahan. Berarti dapat kita buat kesimpulannya 12/35 ditambah 13/35 itu sama dengan, berarti bisa kita ubah menjadi 12 ditambah 13/35. Itu dia, dijumlahkan 12 tambah 13 itu sama dengan 25. 25/35. Nah, itu dia. Nah, diminta disederhanakan. Yang paling sederhana dari bentuk ini adalah sama-sama kita bagi berapa? Bagi 5. Bagi 5 berarti 5 bagi 5 7. Berarti nanti hasil terakhirnya adalah 5/7. Itu dia soal yang pertama. Yang penyebutnya belum sama. Nanti untuk menyelesaikan bentuk soal yang seperti ini dia, langkah pertama kita cari KPK dari 7 dan 5. Berarti nanti langkah pertama apabila penyebutnya belum sama, kita tentukan nilai KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari kedua bilangan. Berarti kelipatannya adalah 35. Bisa langsung kita kalikan. Itu ya. Berarti ini bisa kita ubah menjadi, soalnya tadi adalah 4/7 ditambah 1/5, ini bisa kita ubah menjadi per 35 ditambah per 35. Langkah berikutnya tinggal kita bagikan, 35 dibagi 7 5 dikalikan ke 4 20, berarti 20. Selanjutnya 35 dibagi 5 7 dikali 1 7, berarti 20. Hasilnya 7. Tinggal kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama, berarti per 35. Jadi ya, 20 tambah 7 jadinya kan, berarti 20 tambah 7 sama dengan 27/35. Nah, itu soal yang kedua. Dalam operasi modelnya seperti ini. Ada sebuah pecahan biasa, pecahan desimal, dan bentuk persen. Nah, langkah pertama kalau kita ingin menyelesaikan bentuk soal yang seperti ini, hampir sama seperti yang nomor 2 tadi. Nah, nomor 3/5 berarti tetap 3/5 ditambah ini 2 desimal, berarti itu per 100. 25/100 ditambah. Itu ya. 8% artinya apa? 8/100. Selesai. Itu dia. Nanti kita lanjutkan lagi. Bentuknya per berapa kita buat, Pak? KPK-nya 5 100 100. KPK-nya boleh kita buat adalah 100. Berarti kita bagikan 100 dibagi 5 20 kali 3 60. 100 dibagi 100 1 kali 25 25. 100 dibagi 100 1 kali 8 8. Sama dengan, kita jumlahkan 60 tambah 25 85 ditambah 8 berarti 93. Berarti 93/100. Itu untuk soal yang ketiga dari penjumlahan. Kata kunci kalau penyebutnya belum sama, berarti langkah pertama tentukan KPK dari kedua pecahan atau lebih. Ada operasi pengurangan. Sama seperti di penjumlahan tadi. Kata kuncinya apabila penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita kurangkan pembilangnya. Nah, dari soal kita katanya hasil dari 8/9.
dikurang 5/9 sama dengan, penyebutnya sudah sama yaitu sama-sama 9. Berarti tinggal kita buat penyelesaiannya. Kita dapatkan dari sini 8/9 dikurang 5/9 sama dengan berarti 8 dikurang 5/9. Oke, berarti 8 dikurang 5, 3. 3/9. Masih bisa Pak disederhanakan, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3, 1. Bagi 3, 3. Berarti hasil terakhir 1/3. Itu dia nanti. Oke. Menyelesaikan soal yang seperti ini. Berarti sama seperti di perjumlahan tadi. Apabila penyebutnya belum sama, langkah pertama kita cari adalah KPK. Berarti kita cari KPK dari 13 dan 12. Cara gampangnya tinggal boleh kita kalikan langsung seperti ini. 13 dikali 12. Hasilnya adalah 156. Itu nanti dia baru KPK-nya adalah 156. Berarti bisa kita buat menjadi 4/13 dikurang 3/12 sama dengan 156 dikurang 156. Oke. Kita lanjutkan 156 dibagi 13 itu 12 kali 4 48. 156 bagi 12 13 dikali 3 berarti 39. Oke, baru kita buat. Sama penyebutnya 156. 48 dikurang 39 sama dengan 9/156. Disederhanakan Pak. Oke, kita bagi 3, 3 dibagi 3 berarti 52. Sama dengan 3/52. Masih bisa Pak disederhanakan lagi. Kita bagi, masih bisa kita sederhanakan. Bentuk soalnya seperti ini. Pecahan campuran. Nah, bagaimana kalau menyelesaikan pecahan campuran Pak? Sama. Berarti langkah pertama karena KPK-nya belum sama, penyebutnya belum sama, kita cari KPK dari 4 dan 5. KPK-nya berarti kita buat adalah 20. Berarti nanti di sini dapat kita buat 6/20 dikurang per 20. Kita bagikan 20 dibagi 4. 5 kali 3 15. 20 dibagi 4. Bagi 5 4 kali 3 12. Selesai. Berarti di sini tadi 1. Oke. Bilangannya 6 dikurang 1 boleh kita kurangkan 20, baru di sini nanti dia 15 kurang 12. Jadi hasil terakhir kita dapatkan 6 kurang 1 5, ini 3/20. Itu hasilnya. Itu untuk operasi pengurangan. Oke. Operasi yang ketiga ada namanya operasi perkalian pada pecahan. Bagaimana cara kita menyelesaikan operasi perkalian ini? Kata kuncinya nanti kalau di perkalian yang perlu anak kami ingat, kalau misalnya bentuknya A per B dikalikan dengan C per D, kata kuncinya adalah kalikan pembilang kali pembilang. Berarti nanti A kali C per, atau nanti dia B kali D. Berarti B kali D. Atas kali atas, bawah kali bawah. Tinggal seperti itu dia nanti modelnya. Oke. Berarti kalau dari soal kita dapat kita simpulkan 2/15 dikali 7/8 sama dengan. Berarti kita kalikan, kalau ada yang bisa dicoret bagi 1, bagi 2, 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2, 8 dibagi 2, 4 ya. Oke, baru tinggal kita kalikan 1 kali 7 berarti 1 kali 7/15 dikali 4 terakhir. Berarti 1 kali 7 7/15 60. Berarti hasilnya adalah 7/60. Itu dia soal kita yang ketujuh. Ya, kita lihat pembagian pecahan. Kata kunci kalau di dalam pembagian pecahan untuk anak-anak kami yang perlu diingat, kalau misalnya bentuknya kita dapatkan A per B dibagi misalkan C per D, langkah pertama ubahlah tanda bagi menjadi tanda kali. Berarti nanti A per B dikali C per D. Itu dia nanti. Setelah kita
A per B dikali, setelah tanda baginya diubah menjadi tanda kali, ini menjadi D per C. D per C jadinya ya. Berarti ini diputar posisinya menjadi D per C. Berarti A kali D per B kali C. Itu konsep dasarnya nanti ya. Oke, dari soal kita dapatkan 12 per 13 dibagi 8 sama dengan 12 per 13. Kita ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Dengan catatan ini kita ubah menjadi pecahannya. Berarti 1 per 8. Boleh dibagi Pak. Sama-sama dibagi 4. 2 bagi 4 3. 3 kali 1 3. 13 dikali 2 berarti 26. Berarti hasilnya adalah 3 per 26. Itu contoh soal kita yang ke-9. Oke, pembagian yang berikutnya. Sama seperti tadi ya. Langkah pertama dari sini dia 4 per 15 dibagi 8 per 9. Berarti 4 per 15 dibagi 8 per 9. Sama dengan berarti 4 per 15 kita ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Dengan syarat pecahan kedua kita putar posisinya. Kita jungkir balikan juga boleh. Baru ada yang bisa dicoret-coret 4, 2. Bagi 3, 3, bagi 3, 5. Kalau tidak ada lagi berarti 1 kali 3, 3 per 5 kali 2, 10. Berarti hasilnya adalah 3 per 10. Oke, itu mungkin beberapa contoh soal dan pembahasannya dalam operasi yang ada pada bilangan pecahan. Baik itu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Diingat, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan yang harus dicari apabila penyebutnya belum sama, langkah pertama tentukan KPK. Oke, itu dia. Kalau sudah sama penyebutnya tinggal jumlahkan pembilangnya. Itu yang berikutnya kalau untuk operasi perkalian tinggal pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, kalau untuk pembagian kata kuncinya nanti adalah ubahlah tanda bagi menjadi tanda kali dengan syarat pecahan kedua kita putar posisinya. Pesan kita di kesempatan ini, di lain waktu kita sambung lagi. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.